Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Luar biasa teman-teman sekalian, terima kasih atas dukungan Anda. Kiranya banyak orang diberkati melalui channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapin Ustadz Monggo Ginta ya. Dimana teman-teman sekalian ini juga adalah Ustadz yang cukup viral ya untuk menjelek-jelekan Kristen, menghina kekristenan, bahkan dia mencoba mengadu domba ya. Ada beberapa video-videonya yang viral-viral yang mencoba untuk memojokkan iman Kristen teman-teman sekalian. Dan kali ini kita akan menanggapi beberapa hal yang dia sampaikan, bahwasanya orang Kristen itu hanya beribadah satu kali seminggu ya, hanya di hari Minggu aja. Ini nanti kita akan bantah. Yang kedua teman-teman sekalian, dia katakan bahwa asal percaya Tuhan Yesus Kristus saja ya udah dijamin masuk surga katanya gitu ya. Nah ini hal-hal yang sangat keliru sekali. Oleh karenanya teman-teman, kita akan meluruskan hal ini dan kita menonton terlebih dahulu videonya berikut ini. Mereka kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempo hari 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba dia usaha ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak. Kita aja sini nggak trust. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, salat 3 di mana, di Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Nah, kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfusius. Kalau ada bisa masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang kita sudah dengarkan ya. Awalnya kita bersuka cita, bergembira dengan kabar yang dia sampaikan, bahwasanya perkembangan orang Kristen ya di Indonesia itu pesat sekali, dan ini sesuatu yang benar teman-teman sekalian ya. Saya sudah bahas dalam video saya yang kemarin, bahwasanya dari ustadz sendiri yang memberikan data bahwa pemurtadan di Indonesia itu sangat marak sekali, dan pertumbuhan gereja juga di dunia itu terbanyaknya ya terjadi di Indonesia teman-teman sekalian. Dan ini suatu kabar yang menggembirakan bagi orang-orang Kristen.
Karena di menjelang akhir zaman ini justru banyak orang sadar dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah teman-teman sekalian, kita akan bantah ya dua hal dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Insa Mogoginta yang sudah almarhum. Teman-teman mungkin ada juga nanti yang akan berpikir, oh kenapa dibahas videonya, kan udah meninggal orangnya. Betul, dia udah meninggal, tapi videonya, pengajarannya, ucapannya itu masih hidup sampai saat ini. Dan orang-orang yang di luar sana yang kandur-kandur itu menggunakan loh ya akalnya, kemudian pola pikirnya. Apalagi dia pernah menulis buku 101 ya alasan atau 1001 alasan Yesus bukan Tuhan gitu. Itu sangat berpengaruh sekali teman-teman sekalian. Maka untuk mencegah kesalahpahaman terhadap generasi kekristenan, maka saya sebagai tokoh agama Kristen ya perlu memberikan penjelasan yang betul, yang benar ya untuk membela iman kekristenan ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita akan bahas yang pertama. Benarkah orang-orang Kristen itu hanya beribadah satu kali seminggu saja, yaitu di hari Minggu yang merupakan hari kemenangan ya? Teman-teman, kenapa saya katakan demikian? Karena Sabat itu jatuhnya di hari Sabtu. Tapi kenapa bisa orang Kristen beribadah di hari Minggu? Ini juga menjadi polemik, menjadi persoalan, dan kandur-kandur biasa juga menyerang kekristenan dari sudut ini. Tetapi teman-teman, sekali ini saya sedikit saja memberikan pemahaman bahwa hari Minggu adalah hari kemenangan, di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Kita kan ikut Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi ikut hukum Taurat gitu ya. Karena di kitab Galatia mengatakan bahwasanya jika kamu mengharapkan ya, Galatia 5:4 ya, kalau kamu mengharapkan pembenaran karena melakukan hukum Taurat, maka kamu lepas daripada kasih karunia Kristus ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita hidup di bawah kasih karunia Kristus, maka kita ikut Tuhan Yesus Kristus. Itu makanya disebut sebagai Kristen, yaitu pengikut Kristus. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita beribadah di hari Minggu? Karena itu hari kebangkitan yang merupakan kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus ya, ketika dia mengalahkan maut, dan kemenangan itu diberikan kepada orang-orang Kristen yang percaya kepadanya sampai pada saat ini. Baik teman-teman sekalian, kalau dikatakan bahwa cuma satu kali seminggu orang Kristen beribadah, ini salah besar dan ini adalah fitnah ya. Bisa datang ke gereja saya gitu ya, ada ibadah keluarga gitu ya, kami 2 kali seminggu ya, ada doa gitu ya, kemudian ada ibadah pemuda ya, ada persekutuan ibu-ibu, persekutuan bapak-bapak kadang-kadang, kemudian ada ibadah hari Minggu ya, dan ada ibadah-ibadah ucapan syukur gitu. Bahkan bisa orang-orang Kristen ya, beberapa gereja tertentu juga yang hampir setiap hari ada ibadahnya gitu. Ada ibadahnya, terisi semua ibadahnya ya. Khususnya gereja-gereja yang di perkotaan teman-teman sekalian. Karena kalau di kampung memang terbatas adanya, karena masyarakat atau umat kebanyakan mereka juga bekerja ya. Jadi teman-teman sekalian, sangat fitnah sekali kalau dikatakan orang Kristen hanya ibadah di hari Minggu ya. Ibadah di hari Minggu itu adalah tempat berkumpulnya ya orang-orang percaya gitu ya. Jadi ke gereja masing-masing gitu. Tetapi ibadah sesungguhnya adalah ibadah yang dilakukan setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala hari, maka semua hari wajib kita berikan buat Tuhan. Dan ibadah orang Kristen lagi ya adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang Kristen itu dikerjakan untuk Tuhan. Itu adalah ibadahnya, mempersembahkan hidupnya, berserah diri setiap hari kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah ibadah orang-orang Kristen. Teman-teman sekalian, ibadah yang benar mari kita melihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Alkitab katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi jelas di sini teman-teman sekalian, mempersembahkan hidup kita setiap saat, setiap hari. Kita berdoa pagi, berdoa sebelum tidur, doa makan, doa sebelum bekerja, doa sebelum keberangkatan. Apapun yang kita mau lakukan, itu sudah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi sangat fitnah sekali kalau dipikir orang Kristen ibadah di hari Minggu, lalu ada komsel-komsel ya, ada ibadah keluarga, ucapan syukur, dan banyak ibadah-ibadah orang Kristen lainnya. Teman-teman, Kolose 3
3 ayat 23 katakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi segala sesuatu yang kamu kerjakan itu semua ibadahmu kepada Tuhan. Lakukan itu semua untuk Tuhan. Kamu makan pun lakukan itu untuk Tuhan. Itu adalah ibadah, gitu. Jadi itu pengertian daripada Insya Menggoginta soal ibadah itu ya mungkin hanya kumpul dalam gereja gitu ya, kumpul dalam masjid, mungkin hanya itu yang dia pikirnya ya untuk ibadah ya, atau mungkin diputar ini ya, kan biasa mereka itu hanya putar toa teman-teman ya ada imam masjidnya lalu bunyikan toa ya, ada peringatan untuk sholat 5 waktu gitu ya. Tidak demikian kekristenan. Ibadah Kristen itu di mana-mana. Oke. Yang berikut teman-teman sekalian, orang Kristen juga diharuskan ya untuk menjadi pelaku firman Tuhan ya. Dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, oleh karenanya kekristenan tidak dibatasi hanya mendengar firman Tuhan dalam gereja pulang udah begitu aja, tidak ya. Tetapi firman Tuhan itu harus dilakukan ya, itu adalah pola hidup orang-orang Kristen ya. Itu bagian yang pertama teman sekalian, bahwa sangat fitnah kalau orang Kristen hanya beribadah di hari Minggu saja. Yang kedua teman-teman sekalian, asal percaya Yesus saja katanya itu selamat, masuk surga katanya. Karena di orang Kristen tuh ya ilmu pasti gitu ya, percaya pada Yesus pasti masuk surga. Sementara di Islam itu insya Allah mudah-mudahan gitu ya, apakah masuk surga atau tidak ya gitu. Nah teman-teman sekalian, ini juga sangat keliru sekali ya kalau dikatakan bahwa asal percaya pada Tuhan Yesus Kristus kita sudah masuk surga. Tidaklah demikian, tidaklah segampang itu. Iblis juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iblis juga tahu kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi. Jadi tidak cukup kita hanya percaya, tapi kita harus ya hidup di dalam Taurat Tuhan Yesus. Ya, apa Tauratnya Tuhan Yesus Kristus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, ya. Dan hukum yang sesama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri gitu ya. Di situ semua tercantum hukum Taurat ya. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan seperti Yakobus 1 ayat 22 tadi. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oh, saya percaya Yesus, tapi kamu tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Itu adalah kebodohan dan juga penipuan untuk diri kita sendiri. Ini kita merugikan diri sendiri, bukan merugikan orang lain ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, iman kepada Kristus, kepada Yesus itu tidak hanya cukup untuk kita percaya, tetapi kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus hari lepas hari. Bukan hanya di dalam gereja ya, tetapi di kehidupan sehari-hari kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi ya. Jadi memang kita percaya pada Yesus itu ya ada jaminannya, tetapi jika kita tidak hidup di dalamnya, kita tidak bisa beroleh hidup yang kekal itu. Karena Alkitab katakan, barang siapa yang setia, yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kalau kamu tidak bertahan sampai pada kesudahannya seperti Insya Menggoginta, yang dulunya adalah dia pengikut Kristus tapi tidak bertahan sampai pada kesudahannya, ya tidak selamat, neraka tempatnya gitu ya. Alkitab katakan ke orang-orang yang di luar daripada Tuhan Yesus Kristus itu pasti binasa ya. Pasti binasa. Orang yang murtad meninggalkan Yesus Kristus pasti binasa. Karena yang diselamatkan, yang beroleh hidup yang kekal adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi tidak cukup hanya percaya, karena setan iblis itu percaya juga. Bahkan orang Islam juga percaya kepada Yesus Kristus kok, bahwa dia adalah sosok yang mulia, yang tidak berdosa, bahkan dia ya tidak bercacat celah gitu ya, banyak mujizatnya, dia adalah seorang yang istimewa ya. Islam pun percaya hal itu. Tapi pertanyaannya, apakah mereka hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus? Tidak, maka mereka tidak selamat ya. Teman-teman sekalian, untuk sebagai penutup, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada kita tentang keselamatan yang kita peroleh? Mari kita melihat Filipi pasal 2 teman-teman. Ayat yang ke-12 teman-teman sekalian. Saya akan bacakan buat kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat,
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ini penekanannya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak cukup kamu hanya percaya, kamu nggak sembahyang, kamu tidur-tidur di rumah, kamu tidak menolong orang, tidak mengasihi sesama, masih mencuri, masih melakukan perzinahan, ya masih selingkuh, ya masih mengkafir-kafirkan orang, masih menghina-hina orang lain. Ya, ini kamu tidak hidup di dalam Kristus, tidak hidup di dalam keselamatan itu. Karena orang Kristen, teman-teman sekalian, terus terang tidak mencari keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi kita harus mengambil keselamatan itu dan kita hidup ya seturut dengan aturan-aturan keselamatan yang diberikan kepada kita. Maka kita harus hidup untuk mengerjakan keselamatan. Dengan cara bagaimana? Ya kita melakukan semua aturan-aturan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengasihi, kita harus berbagi, memberi, teman-teman sekalian, ya, dan menyampaikan Injil. Itu yang paling terutama. Jadi tidak hanya cukup untuk kita percaya seperti yang disampaikan oleh Insa Mogoginta. Kalau begitu, kalau orang Islam katakan aku percaya Yesus lalu selamat. Tidak, dia harus hidup di dalam Kristus itu. Harus menerima dia sebagai Tuhannya dan juru selamatnya satu-satunya. Tidak punya Allah lain lagi. Itu dia. Ya, jadi dua hal ini teman-teman sekalian yang kita sudah jawab. Kiranya ini menjadi berkat buat kita. Dan silakan share video ini supaya banyak orang diberkati. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.